Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat bertemu hari ini melalui Zoom meeting, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung di acara Telkom Infra Operation Learning Days atau TOLD dengan topik Overview LTSA. Yang kami hormati para senior leader, manajer regional, dan rekan-rekan Infranity. Adapun rangkaian acara hari ini, yang pertama berdoa, yang kedua pembukaan oleh Ibu Yulita SM Marpaung selaku manajer Project Service Delivery 02. Yang ketiga pemaparan oleh Bapak Ramos Pangaribuan. Yang keempat sesi tanya jawab. Yang kelima foto bersama. Yang keenam penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Ibu Yulita. Kepada Ibu kami mempersilakan. Oke, makasih Om Khairul. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di LTV pagi ini. Pagi ini kita akan mendengarkan sedikit pemaparan tentang proyek LTSA atau Long Term Service Agreement dari segmen TGNTG PSD02. Proyek ini sudah dikerjakan oleh Telkom Infra sejak tahun 2019 dan sudah berjalan selama 5 tahun. Adapun customer dari proyek ini adalah salah satu BUMN negara kita, PLN. Untuk lebih jelasnya terkait proyek ini, selanjutnya akan dipaparkan oleh salah satu PM terbaik kita, Ramos Pangaribuan. Lanjut ya Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Ibu Yulita. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Pak Ramos Pangaribuan. Sebelumnya saya bacakan profil singkat beliau. Nama lengkap Meber Ramos Pangaribuan ST. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 2 Mei 1976. Pendidikan terakhir S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Medan. Bergabung di Telkom Infra tahun 2020 sebagai Project Manager PLTS Papua dan Project Manager sekarang juga mengenai Project Manager LTSA Sulawesi Kalimantan. Sebelumnya beliau pengalamannya di perusahaan Nokia Siemens Group dari tahun 2006 sampai 2012 sebagai Project Engineer. Kemudian perusahaan Tahu Bersama Group tahun 2012 sampai 2019 sebagai Project Manager SITAK dan CME. Demikianlah profil singkat dari Pak Ramos. Kemudian kami persilakan Pak Ramos yang terhormat untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Khairul buat pembukaannya. Terima kasih buat Bu Yulita sudah membuka acara ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Senior Leader, Bapak Ibu Senior Leader, kemudian Bapak Ibu Manajer Regional, dan seluruh rekan-rekan Infranity Telkom Infra. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Kami dari unit Project Service Delivery 2
ingin menyampaikan sharing session terkait overview LTSA Sulawesi Kalimantan. Baik Bapak Ibu, lanjut Bang. Pengenalan ya Bapak Ibu ya. Itu apa LTSA? LTSA adalah singkatan dari Long Term Service Agreement yang artinya perjanjian antara Telkominfra dengan PLN terkait servis berkala yang kita lakukan di unit-unit PLTD PLN. Sebenarnya LTSA itu bisa lebih dipahami seperti pekerjaan overhaul. Apa itu overhaul? Overhaul itu adalah proses pemeliharaan atau perbaikan yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu sistem, mesin atau struktur. Istilah ini sering digunakan dalam konteks perawatan mesin, industri, kendaraan, atau pesawat. Mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar itu sebenarnya pernah melakukan overhaul. Mungkin kita punya sepeda motor kah di rumah atau mobil. Biasanya kalau yang punya sepeda motor itu kan kita melakukan perawatan itu setiap 1000 kilometer. Kemudian kalau mobil biasanya 10.000 kilometer kita melakukan perawatan. Nah, ini yang kita bahas saat ini adalah overhaul terhadap mesin gensetnya PLN. Nah, kenapa overhaul penting? Pertama itu, overhaul penting karena peningkatan efisiensi. Dengan meningkatnya efisiensi, misalnya overhaul mesin atau perangkat teknis, itu dapat memperbaiki kinerja dan mengurangi konsumsi energi. Nah, yang kedua, pembaruan teknologi. Kita bisa mengintegrasikan teknologi yang baru, yang lebih canggih dan efisien. Karena kan overhaul itu akan kita lakukan secara berkala, dan secara berkala itu kemungkinan ada teknologi baru yang bisa kita implementasikan di overhaul berikutnya. Nah, overhaul itu kenapa penting? Yang ketiga itu pencegahan kerusakan. Overhaul itu dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dengan memperbaiki atau mengganti komponen yang sudah aus atau yang berpotensi mengalami kegagalan. Kemudian kenapa overhaul penting? Itu karena kepatuhan regulasi. Beberapa industri atau organisasi harus melakukan overhaul secara berkala untuk mematuhi regulasi atau standar keselamatan tertentu. Kemudian overhaul itu penting kenapa? Karena untuk peningkatan kualitas. Dalam konteks manufaktur atau produksi, overhaul dapat meningkatkan kualitas produksi dengan memastikan bahwa semua peralatan dan proses beroperasi dengan baik. Kemudian overhaul itu penting adalah untuk efektivitas biaya. Meskipun overhaul sering kali memerlukan investasi awal yang signifikan atau biaya yang besar dalam investasi awal, tapi dalam jangka panjang itu dapat menghemat biaya operasional karena mengurangi kegagalan atau downtime di kemudian hari. Nah, overhaul itu juga dapat meningkatkan keandalan. Dengan melakukan overhaul secara teratur, keandalan sistem atau peralatan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna. Next, Bang. Nah, ini latar belakang ya. Jadi untuk overhaul di Project LTSA Sulawesi Kalimantan, jadi Project LTSA di Telkominfra itu adalah di regional Sulawesi dan Kalimantan. Itu adalah proyek pemeliharaan mesin atau servis pada mesin Mitsubishi S16 PTAS, tipe S16 PTAS. Jadi overhaul ini kita lakukan pemeliharaan setiap 5.000 jam operasi. Nanti di next berikutnya akan kita pelajari overhaul step by step per 5.000 jam operasi. Nah, jadi Telkominfra mendapatkan LTSA ini dari tahun 2019. Telkominfra mendapatkan kontrak pembelian LTSA sebanyak 309 unit
dengan customer adalah PT PLN, yaitu area Kalimantan dan Sulawesi. Jangka waktu kontraknya waktu itu adalah dari 25 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2012. Next, Bang. Nah, kita ini ya teman-teman ya, kita sharing dulu apa itu cara kerja overhaul secara umum. Nah, overhaul secara umum itu yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan awal. Lakukan pemeriksaan awal yaitu mengidentifikasi mesin untuk menilai kondisi mesin secara keseluruhan. Setelah pemeriksaan awal, kita melakukan pembongkaran mesin. Kita membongkar unit dan part-part mesin. Kemudian step berikutnya itu adalah pembersihan. Jadi tadi mesin-mesin yang sudah dibongkar, baik itu sudah dibongkar atau masih yang dalam posisi di mesin besar itu kita bersihkan dari kotoran atau kerak-kerak yang ada. Setelah pembersihan, kita melakukan step berikutnya adalah melakukan pemeriksaan dan pengukuran. Jadi kita melakukan pemeriksaan atau pengukuran dengan tools-tools yang ada. Nah, setelah pemeriksaan pengukuran, kita melakukan penggantian komponen. Nah, nanti di slide berikutnya ada nih komponen-komponen yang harus kita ganti ketika tahapan overhaul dari 5.000, 10.000, dan seterusnya. Nah, setelah penggantian komponen, kemudian kita melakukan pemasangan kembali atas part yang tadi kita bongkar, sudah kita bersihkan, sudah kita ukur, sudah kita ganti, kemudian kita pasang kembali dan overhaul selesai. Dan kita melakukan uji atau uji keandalan, kemudian kita serah terima ke PLN. Next, Bang. Nah, ini PLN. Nah, 5.000 jam pertama itu kita melakukan namanya top overhaul. Nah, untuk lead time pekerjaan yang selama kita lakukan untuk tahap pertama, top overhaul pertama yaitu 5.000 jam operasi, itu lead time pekerjaan selama 10 hari. Dan kalau kita sudah selesai melakukan top overhaul, kita mempunyai retensi atau masa pemeliharaan itu, jaminan pemeliharaan itu selama 1 tahun atau 6.000 jam operasi, sesuai dengan kontrak kita dengan PLN. Nah, sesuai kontrak kita dengan PLN, itu apa saja pekerjaan dari top overhaul ini. Secara mekanikal, yang pertama adalah kita membongkar, membersihkan, periksa, dan ukur semua silinder head dan komponen lainnya. Yang kedua, kita membongkar, memeriksa, dan mengukur conrod bearing dan main bearing. Yang ketiga, kita membersihkan, memperiksa, kemudian mengukur seluruh sistem injeksi bahan bakar. Yang keempat adalah membersihkan radiator. Yang kelima, kita periksa secara visual vibrasi damper. Yang kelima, kita memeriksa, membersihkan, dan ganti bearing, serta mechanical seal, semua peralatan bantu mesin, dan penggantian intermediate service kit oil separator. Seterusnya, kita ganti dan pasang material spare part top overhaul sesuai standar overhaul dari pabrik. Nah, setelah kita melakukan ini, kita selanjutnya adalah pelaksanaan commissioning test. Jadi setelah kita ganti, kita pasang kembali, kita melakukan commissioning test atau uji handal, RR istilahnya. Nah, pada saat uji tes itu kita melakukan pengambilan data parameter operasi dan tekanan pembakaran, kemudian kita melakukan uji kerja mesin. Nah, kita melakukan uji ini bersama dengan PLN. Nah, kalau secara elektrikal dan instrumen sesuai kontrak kita dengan PLN adalah membersihkan, kemudian memeriksa generator dan panel kontrol generator, dan periksa kontrol panel mesin. Nah, mungkin next berikutnya bisa ini ya kita sampaikan, yaitu next, Bang. Nah, ini mungkin ini ya ada beberapa unit item part ya. Misalnya ini cylinder head, mungkin teman-teman pernah lihat nih, seperti ini bentuk cylinder head. Kemudian ini ada bearing seperti cincin-cincin, mungkin teman-teman pernah lihat.
Kemudian ini ada radiator. Nah, radiator mungkin sering lihat ya, apalagi yang punya mobil nih nampak nih, radiator tuh mirip seperti ini. Kemudian ada vibration damper. Jadi itu ada yang kuning bulat itu adalah penahan getar sebenarnya. Jadi, tujuan adalah menyerap twisting vibrasi. Jadi kalau mesin itu getar dia itu menahan, menyerap. Jadi dia tidak terlalu besar. Nah, untuk top overhaul ini mungkin sebelah kanan itu bisa nampak itu ada 43 item part yang harus kita ganti dari mesin. Itu karena itu memang part dari top overhaul. Itu ada spare part untuk top overhaul. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan adalah untuk top overhaul di 5.000 jam operasi. Lanjut, Bang. Kita lanjut ya. Kemudian setelah 5.000 kita lanjut namanya 10.000 jam operasi. Nah, setelah 5.000 tadi top overhaul, kemudian setelah 5.000 kemudian kan 10.000 tuh. Nah, di 10.000 jam operasi kita ada namanya semi overhaul. Nah, ini sama juga retensinya 1 tahun atau 6.000 jam operasi setelah pekerjaan selesai, dan lead time pekerjaan untuk semi overhaul ini adalah 15 hari kerja. Apa saja pekerjaan untuk semi overhaul ini? Nanti saya bacakan ya. Yang pertama itu membongkar, itu hampir mirip tuh. Membongkar, membersihkan, memeriksa, mengukur, dan mengganti. Inilah sebenarnya yang ini ya, yang apa ya, yang dilakukan di overhaul itu. Membongkar, membersihkan, memeriksa, mengukur, dan ganti. Itu komponen valve dan valve seat, kemudian komponen bearing pada turbocharger, kemudian ganti conrod bearing, mengganti main bearing, kemudian ganti komponen injektor bahan bakar, kemudian bersihkan periksa oil coolers, intercooler, dan radiator, kemudian memeriksa vibrasi damper dan melakukan ukur defleksi. Jadi memang ada item-item itu yang memang berisan, yang kemarin di top overhaul kita lakukan lagi di semi overhaul. Kemudian di semi overhaul itu ada tambahan lagi, misalnya melaksanakan honing liner apabila diperlukan. Kemudian ganti bearing serta mechanical seat, semua peralatan bantu mesin, pompa JW dan pompa pelumas. Kemudian ganti dan pasang material spare part paket SO. SO itu kan semi overhaul sesuai standar overhaul dari pabrik. Kemudian mengukur seluruh vibrasi. Kemudian memeriksa kondisi pondasi. Nah, karena mesin itu sering bergetar, jadi kita juga diminta untuk memeriksa kondisi pondasi dari genset itu tersebut. Nah, setelah itu dilakukan semua, baru kita melakukan commissioning test bersama dengan PLN. Kita ambil data parameter operasi, tekanan pembakaran, kemudian kita melakukan uji unjuk kerja mesin. Nah, untuk electrical instrumennya itu memeriksa generator dan panel-panel kontrol generator, kemudian pemeriksaan kontrol panel mesin, dan pengecekan sistem alternator. Nah, mungkin Bang Kel bisa next, Bang. Mungkin bisa kita tunjukkan foto ya. Jadi memang ada yang berisan, ada tambahan gitu dengan yang tadi top overhaul. Nah, ini tambahan nih, misalnya ini adalah yang namakan dengan valve atau katup. Ini bagian dari sistem bahan bakar. Kemudian ada turbocharger, mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini turbocharger. Ini berfungsi untuk meningkatkan tenaga atau performa dari mesin diesel. Kemudian ini ada silinder linier. Itu berfungsi sebagai dudukan piston agar bisa bergetar dan memberikan permukaan dalam yang sangat halus dan tahan aus di dalam silinder. Nah, mungkin next, Bang. Nah, untuk yang semi overhaul, ini ada 80 spare part semi overhaul yang harus diganti di mesin utama dari PLTD-nya PLN. Jadi kan tadi kalau yang top overhaul kan 43. Nah, kalau yang di semi overhaul itu ada 80 gitu. Jadi memang tadi kan dibilang tuh kenapa kita melakukan overhaul, memang di awal itu seakan-akan biaya lebih besar, tapi secara jangka panjang bisa lebih efisien karena mengurangi kerusakan-kerusakan ke depannya gitu. Maka itu semakin dia operasinya makin banyak, jam operasinya makin banyak, maka alat part yang diganti semakin banyak juga gitu.
Mungkin kita next ya. Kita ke Nah, ini setelah tadi 5.000, 10.000, nah kita ke 15.000. Nah, 15.000 ini kembali lagi dia top overhaul kedua. Jadi tadi ada yang pertama 5.000, yang kedua semi overhaul, yang ketiga itu top overhaul kedua. Nah, itu 15.000 jam operasi. Nah, ini semua sama perlakuannya dengan yang TO yang pertama, yang 5.000 tadi. Itu juga dilakukan hal yang sama di TO yang kedua, top overhaul yang kedua, atau ke 15.000 jam operasi. Lead time-nya sama 10 hari kerja. Kemudian kalau kerjaan selesai kita mempunyai masa garansi 1 tahun atau 6.000 jam operasi. Jadi apa yang diganti, apa yang kita lakukan itu sama dengan yang di TO yang pertama tadi, yang di 5.000 gitu ya. Coba next, Bang. Nah, sekarang kita masuk ke tadi kan 5.000, 10.000, 15.000. Nah, kita ke major overhaul. Nah, ini 20.000 jam operasi. Nah, ini namanya major overhaul 20.000 jam operasi. Ini lead time-nya itu 18 hari kerja, standarnya ya. Jadi ketika mulai dari pembongkaran, analisa pembongkaran, pembersihan, pengukuran, pasang kembali, uji itu 18 hari kerja. Nah, kalau setelah selesai pekerjaan, kita melakukan RS selesai, nah itu ada retensi itu 1 tahun atau 6.000 jam operasi. Nah, apa saja yang ini, apa saja yang diganti di overhaul itu, sebenarnya major overhaul ini hampir sama dengan semi overhaul tadi yang di 10.000. Tapi ada tambahannya. Nah, ini yang kuning-kuning ini tambahan ini. Jadi perlakuannya sama dengan semi overhaul, tapi di major overhaul dia ada tambahan. Jadi yang di poin D ini ada saya tambah kuning itu adalah mengganti kopling injection pump. Jadi yang di atas tadi sama, kemudian di baris I tadi adalah mengukur kelurusan poros, alignment, kemudian kondisi pondasi dan kelengkapannya. Jadi memang yang semi overhaul yang 10.000 sama yang 20.000 itu hampir sama itunya pekerjaan kita, tapi itu ada penambahan karena sudah 20.000 jam operasi gitu ya. Jadi misalnya kayak electrical instrument itu sama juga, yaitu membersihkan, memeriksa generator dan panel-panel kontrol generator, kemudian pemeriksaan kontrol panel mesin dan pengecekan sistem alternator. Nah, itu kalau yang 20.000 jam operasi. Coba next, Bang. Kalau spare part-nya di major overhaul itu ada 137 item spare part yang jadi 20 itu makin banyak. Tadi kalau yang semi overhaul itu 80 ya, tapi kalau yang di major itu ada 137. Ini kan bisa kita lihat ya di paparan ini mulai dari guide, bantu sampailah nih item-itemnya sampai piston pin ya, Bang Kerul ya. Nah, inilah spare part yang harus diganti di masing-masing di masing-masing unit PLTD. Jadi teman-teman sebenarnya gini, overhaul ini sebenarnya materi itu pengadaan dari kita. Jadi kita bukan saja melakukan overhaul, tapi kita juga pengadaan. Jadi pengadaan spare part ini semua dari Telkom Infra. Jadi sebelum ini dipasang, itu kita delivery dulu dari Jakarta ke masing-masing area di masing-masing lokasi PLTD. Nah, dan di lokasi PLTD itu kita melakukan pemeriksaan bersama antara Telkom Infra dengan PLN sesuai dengan checklist yang ada di kontrak sesuai dengan RAB dan BOQ kita. Nah, setelah checklist baru ada namanya berita acara penerimaan barang ya, Bang Khairul ya. Ya, betul, Pak. Nah, jadi setelah itu dilakukan, baru kita dapatkan namanya termin pertama, baru kemudian kita melakukan overhaul, itu termin kedua. Setelah itu nanti ada masa garansi, itu tadi 1 tahun atau 6.000 jam operasi. Mana yang duluan nih? Kalau misalnya belum 6.000 jam operasi, tapi sudah 1 tahun kita melakukan masa pemeliharaan. Atau belum 1 tahun tapi sudah 6.000 nih.
Itu juga bisa kita melakukan masa pemeliharaan. Itu teman-teman, kalau terkait overhaul nih dari top overhaul, kemudian semi overhaul, kemudian top overhaul kedua, kemudian pekerjaan major overhaul. Next, Bang. Next, Bang. Nah, ini adalah dokumentasi ya, teman-teman ya. Ini waktu itu melakukan pengecekan material semi overhaul di PLTD Sebilal. Nah, ini satu-satu nih, karena unit kan banyak tuh. Tadi ada puluhan ya. Harus detail itu, harus kita cek. Kemudian ada pekerjaan jasa semi overhaul PLTD Sebilal. Nah, ini kalau semi overhaul ini nanti yang ke 10.000. Waktu itu kita melakukan di Sebilal. Nah, kemudian di bawah ini ada pengecekan material MO PLTD Tarun. Nah, ini juga pengecekan hampir sama tadi dengan yang Sebilal, tapi yang Sebilal itu dia material SO, tapi di Tarun itu material MO. Itu yang BTM 03 yang kita Kemudian pekerjaan jasa MO di PLTD Kuala Pembuang. Nah, ini yang di 20.000 operasi itu ini ada foto ya di PLTD Kuala Pembuang. Ini kan pekerjaan lebih banyak, jadi waktunya lebih lama juga kita butuhkan waktu. Next, Bang. Nah, ini teman-teman ya untuk summary-nya bahwa sebaran dari LTSA di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, kemudian ada sebagian di Pulau Maluku. Teman-teman bisa lihat ini kontrak kita itu dari 309 unit, itu kita remaining saat ini lagi kita akan selesaikan di tahun ini, yaitu sisa 6 site jasa dan 25 site retensi. Jadi maksudnya 6 SOW jasa dan 25 SOW retensi. Nah, kalau di Kalimantan itu ada 753 SOW unit ya, 753 unit. Ini Kalimantan tersebar dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian di Sulawesi itu kita ada 104 unit. Jadi tersebar di Sulawesi Selatan itu UP3 Bulukumba, UPDK Telo, di Gorontalo ada UPDK Gorontalo. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada UP3 Bau-Bau, UP3 Kendari. Kemudian di Sulawesi Utara ada UPDK Minahasa. Nah, kalau di Kepulauan Maluku itu ada 11 unit, yaitu di UPK Maluku atau UIW Maluku dan Maluku Utara. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait proyek LTSA. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau bisa kita belajar bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Khairul. Ya, terima kasih Pak Ramos atas pemaparannya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya terkait pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ramos. Nah, ini nanti ada door prize ya untuk pertanyaan yang terbaik gitu dari Pak Ramos ya. Silakan teman-teman. Sebentar, dikoreksi bukan dari saya ya, tapi dari Telkominfra. Oh ya, dan penilaiannya dari Pak Ramos gitu. Bukan dari Telkominfra. Dari Bang Adim katanya. Ya, silakan. Oh ya, Pak Ramos, ini udah ada pertanyaan dari dari chat dari Pak Anton. Pertanyaannya pertama itu bagaimana cara menentukan kapasitas genset yang sesuai dengan kebutuhan dan apakah ada batasan dalam penggunaannya. Yang kedua, seberapa sering perlu dilakukan perawatan preventif generator. Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara genset diesel dan genset bensin? Mungkin Bang Khairul jawab satu-satu dulu ya. Ya, nanti ini. Oke, makasih Bang Khairul. Bang Pak Anton, terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaannya luar biasa sulit nih Bang. Saya harus buka ilmu-ilmu
kesipilan atau ilmu mesin nih. Jadi gini, yang pertama ya, bagaimana cara menentukan kapasitas genset yang sesuai dengan kebutuhan dan apakah ada batasan dalam penggunaan? Gini Pak Anton, jadi kebetulan kita ini sebenarnya kan lebih kepada implementasi ya Pak. Jadi unit mesin yang kita gini, unit mesin PLTD yang kita kerjakan punya PLN itu adalah mesin Mitsubishi S16 PTAS. Jadi kapasitas 1300 kPa atau kalau di KW kan dia 1040 kW. Nah, tadi pertanyaan Bapak tadi kan apakah kapasitas sesuai dengan kebutuhan, apakah ada batasan dalam penggunaannya? Kalau kapasitas genset itu sebenarnya lebih ke implementasi Pak. Kita kan bicaranya overhaul ya. Tapi kalau masalah kapasitas genset apa kebutuhan itu tergantung. Kalau kita bicara PLTD itu kan tergantung beban yang yang ada di daerah itu gitu kan. Kalau kebetulan Kalimantan Sulawesi ini kan kebetulan semua mengandalkan PLTD diesel ya. Jadi memang karena keterbatasan kayak sumber daya alam misalnya air atau mungkin biaya sehingga biasanya kan ada yang pakai ini ya tenaga batu bara, tapi kan kebanyakan saat ini PLN daerah Kalimantan sama Sulawesi kan masih mengandalkan yang namanya diesel. Nah, jadi kalau semakin besar kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, berarti genset yang harus dibutuhkan oleh PLN harusnya makin besar gitu. Nah, kalau yang itu kan kebutuhan itu harusnya PLN lebih tahu ya kebutuhan yang mereka harus digunakan untuk supply mesin generator yang kebutuhan sesuai daerah masing-masing. Gitu ya Pak ya. Itu yang pertama ya. Kedua, seberapa sering perlu dilakukan perawatan preventif generator. Nah, kalau ini ya, kalau yang saya pelajari ya, mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Anton, itu pembelian rutin itu biasanya per 250 jam, Pak. Jadi per 250 jam, ini kita bicara PLTD ya, PLTD-nya PLN ya. Jadi ketika 250 jam, kita melakukan ganti oli, ganti filter, dan lain-lain. Nanti 250 jam, 250, terusnya sampai 2500, nanti melakukan lagi ada penambahan lagi yang harus diganti, harus ada yang dibersihkan, ada yang harus diukur kali. Nah, kemudian sampai ke 5000. Setelah 5000 baru kita overhaul. Nah, setelah 5000, 250 lakukan lagi 250, 500, 250 sampai 2500, tambah lagi sampai nanti ke 10.000 gitu Pak. Jadi overhaul itu sebenarnya itu pekerjaan itu bukan hanya berhenti di overhaul, tapi di 250 jam operasi kita harusnya dilakukan perawatan preventif generator supaya generator itu awet dan efisien nanti dalam penggunaannya itu. Kemudian apakah ada perbedaan antara genset diesel dan genset bensin? Nah, kalau ini harusnya kita harus coba ini ya, mungkin teman-teman bisa ada yang bantu jawab ya. Tapi kalau seluruh PLTD yang kita overhaul semua menggunakan genset diesel. Mungkin Bang Kairul ada tambahan, Bang? Ya, ya tambahan mungkin gini Pak, istilahnya kan kalau secara efisiensi ya penggunaan genset diesel itu lebih efisien daripada bensin gitu Pak, yang saya tahu gitu, yang termasuk juga gitu. Kenapa kebanyakan menggunakan genset diesel gitu kan? Itu yang ini efisiensi sih. Setuju Pak. Jadi kalau genset-genset yang dengan kapasitas besar biasanya pakai diesel Pak. Sebenarnya karena tadi efisiensi tadi. Tapi kalau genset yang di rumah gitu ya, kalau hanya misalnya mati lampu kita belinya yang 5 PK gitu biasanya memang bensin ya. Tapi kalau yang besar-besar biasanya kita menggunakan genset ini Pak, genset diesel karena memang lebih efisien. Mungkin gitu Pak Anton, mohon maaf kalau ada yang kurang mencukupi pertanyaannya gitu Pak Anton. Terima kasih. Ada lagi Pak Ramos dari Pak Eka Wardiansyah. Bang izin bertanya pendapat Abang soal banyaknya spare part third party bukan merek original yang marak di pasaran yang kualitasnya mirip dengan original. Apakah spare part tersebut bisa digunakan untuk proyek LTSA?
Jadi gini Bang Ada. Muka, mungkin aku bisa bantu sedikit jawab ya. Jadi sebenarnya kalau masalah spare part yang ada di pasaran itu yang penting ada ini sebenarnya. Kita kan ada apa ya? Itu kan ada merek, misalnya Mitsubishi kan ada garansinya, Bang. Nah, kalau memang dia ada dari, makanya itu kita belinya itu jangan apa, kecuali kita untuk rumahan ya. Kalau kita untuk rumahan biasanya kan kita mau cari yang murah ya, kita biasanya beli yang second. Tapi kalau bicaranya kayak PLTD PLN, pasti mereka nggak mau ngambil risiko itu, Bang Eka. Pasti mereka ngambil dari supplier yang memang sudah mempunyai apa ya, eh, mempunyai ini ya, apa yang dibilangnya ya, memang dia lisensi untuk memproduksi eh, apa itu, mendelivery em, part-part yang memang misalnya dari Mitsubishi gitu. Biasanya kan mereka distributor itu kan nggak semua banyak tuh. Misalnya kalau Mitsubishi misalnya hanya 2 di Indonesia. Nah, PLN itu biasanya beli dari mereka, nggak beli yang di pasaran, Pak. Ini kan terkait dengan jaminan garansi. Kalau misalnya mesin itu ada rusak kah, perbaikan gitu. Kecuali misalnya kita menggunakan untuk rumah kita sendiri. Misalnya Bang Eka ada beli beli apa ya, beli genset 5 PK atau 2 PK di rumah untuk apabila mati lampu, atau untuk usaha misalnya Bang punya mesin las di ada usaha Abang ganti sendiri. Itu kan itu memang ya terserah kita sih Bang. Tapi kalau menurut saya kalau dia bicaranya industri kayak PLTD PLN pasti nggak ngambil risiko itu Bang Eka. Pasti dia akan membeli dari distributor-distributor yang memang mempunyai hak paten untuk mendistribusi merek-merek tertentu gitu. Kalau misalnya PLTD itu menggunakan apa merek Mitsubishi, pasti belinya itu akan Mitsubishi, nggak mungkin merek yang lain. Ini terkait jaminan garansi. Gitu Bang Eka, semoga menjawab. Terima kasih Abang. Siap Bang Eka. Ya, pertanyaan dari Pak Goplas M. Hasibuan, bagaimana cara menentukan konstanta atas genset diesel? Ini pertanyaan teknis Bang. Iya, Pak Ramos. ini Bang Goklas nih. Mungkin Bang Goklas bisa bisa sharing Bang, mungkin bisa bantu share gimana sih cara penentuan konstanta atas genset diesel. Jujur Bang, jadi gini, kita itu sebenarnya lebih eh, karena gini, kita itu kan mempunyai mitra nih Bang, mitra kita namanya PAE. Jadi pure semua teknikal di lapangan itu mitra kita melakukan Bang. Jadi kita lebih belajar terhadap SOP nih, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita lakukan uji, gitu loh Bang. Nah, tapi kalau sudah teknikal seperti pertanyaan Abang ini, kita nggak sampai ke situ Bang, karena itu mitra kita yang melakukannya bersama dengan PLN. Biasanya kalau misalnya Bang Khairul nih ketika melakukan R itu, kita ke lapangan itu pada saat kita melakukan ini aja, uji aja biasanya, uji handal namanya, kehandalan. Nah, itu yang apa kita baru ke sana. Tapi kalau teknikal gini, kita nggak sampai ke situ Bang. Tapi mungkin Bang Goklas Asibuan bisa bisa sharing kita Bang, mungkin ada bagaimana menentukan konstanta Bang Goklas. Ya, izin Pak. Tadi Ya, saya silakan juga Bang. mau bertanya. Tadi saya juga sebenarnya mau bertanya saja Pak, bagaimana menurut Pak Ramos Pangaribuan terkait dengan pemakaian BBM genset, begitu aja Pak. Mungkin kan Pak Ramos lebih memahami detail cara penentuannya ataupun eh, yang baku Pak, begitu. Baik Bang, oh, berarti gitu Bang ya. Berarti sama-sama belajar kita nih Bang ya. Ya Jadi gini Pak. Bang, yang namanya overhaul itu dia kan lebih kepada eh, apa lebih kepada servis Bang sebenarnya. Tidak, kita tidak terhadap BBM, apa penggunaan BBM sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada hubungannya. Semakin perawatan kurang, biasanya BBM semakin meningkat kan penggunaannya ya. Jadi mungkin Mas Abang seperti itu ya. Tapi jujur aja Bang, ilmu kita belum nyampe situ Bang, terkait bagaimana cara penentuan konstanta atas genset diesel. Kayak ini kayaknya ujian sidang akhir kayak ini Bang, pertanyaan ini Bang. Siap Pak, siap. Oke Bang ya. Oke. Pengen belajar aja Pak dengan Bapak kan gitu. Siap Bang, siap Bang. Mungkin Bang Khairul lanjut Bang. Ya, lanjut pertanyaan dari Pak Kemal Nugraha untuk
pemeliharaan pergantian spare part semua dari kita provider atau hanya part-part tentu saja atau provider oleh pihak ketiga third party. Kedua, apakah ada SLA untuk setiap problem atau gangguan? Apakah ada SLA untuk pemenuhan penggantian spare part rusak? Baik, makasih Bang Kemal. Jadi tadi pertama, untuk pemeliharaan penggantian spare part, semua dari kita provide, atau hanya part-part tertentu saja, atau provide oleh party pemeliharaan penggantian spare part. Jadi ini pertanyaan setelah ini Bang ya, misalnya kita sudah melakukan overhaul, kemudian di masa pemeliharaan ada kerusakan gitu atau gimana Bang Kemal? Betul Bang, betul. Oh, setelah overhaul kemudian pada saat pemeliharaan ada gangguan gitu ya? Iya. Oke. Jadi gini Bang, sesuai kontrak kita dengan PLN, jadi kita kan tadi ada part-part misalnya kalau di top overhaul ada 50-an, di semi overhaul 80, kalau yang di major overhaul kita ada 100 sekian. Jadi ketika di masa pemeliharaan itu Bang, ada gangguan, kita melakukan pengecekan Bang. Kalau gangguannya itu terjadi di partnya kita yang kita ganti itu, kita wajib mengganti Bang. Nah, kita mengganti part itu dan kita melakukan klaim garansi ke Mitsubishi. Tapi kalau ternyata ketika dilakukan pengecekan di masa pemeliharaan 1 tahun atau 6.000 jam itu, kerusakannya bukan pada part yang kita ganti itu menjadi tanggung jawab PLN Bang. Gitu Bang Kemal. Jadi di masa pemeliharaan itu kalau yang gangguan itu terjadi pada mesin, pada part mesin yang kita ganti rusak, itu tanggung jawab kita melakukan garansi kepada Mitsubishi. Tapi kalau gangguan itu terjadi di luar dari part yang kita sediakan, itu menjadi tanggung jawabnya si PLN Bang. Jadi nggak tanggung jawab kita, gitu ya. Yang kedua, apakah ada SLA untuk setiap problem gangguan dan apakah ada SLA untuk pemenuhan pergantian? Nah, tadi Bang, kalau tadi memang pergantian oleh kita, SLA-nya itu sebenarnya ya ini Bang, nggak tertera di kontrak sih, sebenarnya itu ya as possible sampai asap, tapi memang nggak terukur berapa lama gitu. Tapi ya kita akan melakukan meeting Bang dengan PLN, kita terangin nih kondisinya mana gitu. Kalau barangnya ada di Jakarta, mungkin cepat kita melakukan perbaikan, tapi kalau harus inden dari luar berarti butuh waktu lama. Atau Bang Kerul ada tambahan Bang terkait SLA nih Bang? Iya Pak, ini untuk seperti Bapak sampaikan tadi betul, istilahnya kalau memang pergantian spare part-nya itu stoknya ready gitu, bisa agak cepat gitu, ini pemenuhannya gitu. Cuma kalau stoknya lagi kosong di MHI-nya, di pemegang hak tunggalnya itu, biasanya butuh waktu untuk pengadaan spare part-nya. Seperti itu Pak Ramos. Berarti SLA kita di kontrak nggak ada SLA ya? Nggak ada Pak. Iya, karena gini Bang Kemal, karena memang kita juga tidak ada semacam ini ya, kayak cadangan itu nggak ada Bang. Jadi kita supply itu sesuai dengan kebutuhan per masing-masing overhaul. Gitu Bang Kemal. Semoga menjawab Bang ya. Siap, makasih Bang Ramos. Ya, kasih Bang Kemal. Silakan Bang Kerul. Satu lagi Pak, dari Pak Hadiri. Pak Hadiri izin bertanya berapa umur genset atau standarnya sampai perlu pergantian genset baru. Jadi gini Bang Hardiri, sebenarnya secara textbook itu sebenarnya tidak ada ukuran baku menurut saya mungkin teman-teman nanti koreksi kapan genset itu harus diganti. Selagi kita melakukan tahapan-tahapan, jadi sebelum overhaul itu kan tadi ada 250, kita lakukan dengan bagus, dengan baik, dengan rutin secara berkala, itu panjang itu Bang Hardiri, itu umurnya akan panjang itu. Tapi ketika maintenance itu kita lupa, lalai, itu umurnya akan cepat harus diganti. Nah, tapi kalau ditanya sampai kapan pergantian genset itu,
Itu sih secara yang saya tahu itu belum ada ini sih Bang. Bisa jadi sih ya 50 tahun, bisa jadi lebih atau apa gitu. Umur itu sebenarnya eh, tergantung perawatan kita sebenarnya. Untuk umur ya berapa lama genset itu. Karena bisa jadi gini, pergantian genset itu bisa jadi bukan karena memang butuh diganti Bang. Tapi bisa jadi karena ada teknologi baru. Kan dunia kita ini teknologi cepat cepat ada nih, gitu loh. Jadi bisa jadi genset itu diganti itu karena bisa jadi karena dia rusak, karena jarang di maintenance, atau memang karena teknologi teknologi baru lebih murah, perawatannya tidak diperlukan banyak, dia harus diganti. Gitu sih Bang. Gitu Bang Hardiri, semoga menjawab. Bang Kairul Siap, ada Om. tanggapan Bang? Terima Ya, kasih. siap Bang Hardiri. Ya, satu Bang lagi mungkin Kairul. ini pertanyaan terakhir ya Pak Ramos ya. Dari Bang Cherry ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Pak Jaya. Izin bertanya, Bang Ramos, terkait dengan pemakaian part genset, misalnya genset yang digunakan merek Perkins, tapi untuk part penggantinya yang kita gunakan merek Yamar. Tapi part original Yamar, apakah ini akan berpengaruh pada kinerja gensetnya dan apakah bisa diterima SLA-nya? Nah, kasih Bang Jaya. Jadi gini Bang, kalau kita bicara PLTD-nya PLN ya, itu nggak diizinkan Bang. Kita misalnya mesinnya merek Mitsubishi, kita gunakan merek lain, itu nggak akan diizinkan Bang. Karena gini, sebelum kita pasang part itu, kita harus submit dulu Bang. Kan itu namanya ada tadi pemeriksaan barang kan. Pemeriksaan barang yang dilakukan eh, di masing-masing PLTD. Dan itu harus dilengkapi dengan garansi Bang. Kita tunjukkan garansinya, kita tunjukkan asal usul barang. Kalau misalnya kan itu ada istilahnya itu apa ya, asal usul barang itu, eh, aduh saya lupa itu. Jadi asal buang asal ada Bang. Jadi kalau kalau kita mengganti merek pasti nggak bisa, pasti reject. Malah kita rugi Bang. Udah kita beli malah di reject kan. Kecuali tadi itu untuk keperluan kita sendiri. Misalnya Abang punya usaha sendiri, kemudian abang ganti lebih murah karena masalah dana mungkin belum cukup sehingga Abang ganti-ganti. Menurut saya sih nggak masalah, tapi pasti ada risiko Bang kalau kita melakukan apa mereknya A, mesinnya A, kemudian kita ganti pakai part-partnya mesin B. Itu pasti eh, akan bermasalah di ini ya, masalah ke depannya gitu Bang, apakah dia sinkron nanti di dalam operasinya. Tapi kalau kita bicara secara rule, PLTD itu pasti tidak diizinkan Bang. Karena sebelum pasang kita melakukan pemeriksaan bersama dengan PLN. Itu Bang Jaya, semoga membantu Bang. Oke, Semoga oke. jawab. Terima kasih, Bang. Ya. Siap. Soalnya kita kadang kan kalau di CDC itu kemarin-kemarin suka di kanibal gitu kan, pakai yang berbeda gitu. Kirain saya sama, ternyata ini ya, nggak bisa Nggak, ya. nggak bisa Bang, nanti Siap. kita rugi 2 kali Bang, itu masalahnya kan? Itu. Iya. Iya. Terima kasih, Itu, Bang. Bang. Makasih Bang Jaya. Oke, makasih Pak Jaya. Mungkin pertanyaannya cukup ya, Pak Ramos ya. Ada Bang Yeri nih ya, jauh-jauh dari Papua nggak kita Oh, jawabkan nggak ya? oh, satu lagi ya, Bang Yeri. Iya, ini rambut udah ganti merek rambut nih Bang Yeri. Masih Bang Bang. Yeri, siap. Pertanyaan langsung Bang, silakan. Oh, Ini izin. Sebenarnya ya. sudah ada di kolom chat tadi, cuma Kakak Herul terlewat kayaknya nih. Oh, sorry. Paling atas. Iya, Kakak Ramos, saya mau tanya, ini kan kalau yang untuk pekerjaan overhaul ini kan kita tetap menggunakan mitra kan ya. Iya Nah, betul Bang. yang saya cuma ingin tanyakan tadi itu sebenarnya apa memungkinkan kalau mitra yang di LTSA ini digandeng juga untuk pekerjaan overhaul, misal untuk di CDC-nya kita yang masih ada, khususnya di regional-regional yang masih ada CDC-nya. Kakak Ramos. Oke. Makasih Bang Bate untuk pertanyaan. Pertanyaan kan apakah mitra overhaul yang Leltesa bisa digandeng untuk overhaul genset CDC kita Bang ya? Ah, Seperti itu, Bang. harusnya bisa Bang. Nah itu kan tergantung ini Bang ya, tergantung bisnis ya. Itu kan biasanya harga cocok nggak? Karena mitra kita yang menggajikan LTSA ini itu adalah juga pengadaan juga Bang. Jadi dia distributor
Mitsubishi di Indonesia Bang, namanya mitra itu PAE, Protect Asia Engineering ya Bang ya, Bang Kairul ya. Ya betul. PAE. Nah, Praktek ASEAN ya. jadi dia adalah distributor resmi Mitsubishi Indonesia dan dia juga yang mendelivery material ini ke lokasi dan dia masang Bang Jerry. Jadi sebenarnya ya harusnya bisa Bang, tapi ada tapinya Bang. Kebetulan PAI ini sekarang ini performanya menurun Bang. Gitu. Jadi kalau next nanti ada project LTSA ke depan, mungkin kita sementara tidak menggunakan PAI ini Bang Jerry karena mereka itu tidak perform lah. Maka itu project kita kenapa masih ada remaining 6 lokasi nih. Gitu Bang. Jadi something lah nanti kalau misalnya ke depan ada project baru mungkin kita akan cari kompetitor baru. Jadi PAI tetap kita pakai, tapi ada juga nanti ada apa ya, ada mitra lain karena mereka itu ini apa mitra tunggal kemarin. Jadi kita Oh sangat-sangat ya, benar-benar ya. tergantung sama mereka gitu dan itu memang tidak bagus sih. Gitu Bang Carol. Siap, oke. Makasih Kakak Ramos. Lanjut Bang. Kayaknya Bang Salmon ada nanya nih kayaknya tadi. Dari tunjuk tangan tadi. Aduh, Pak Ramos ini nembak-nembak aja. I- Ya, Pak Ramos. Ya, silakan Pak Samon mungkin bertanya. Ya, saya nggak nanya nih, Pak Ramos. Ya. Mungkin saya mungkin ada beberapa ini ya. Poin aja untuk masukan terkait LTSA ini, Pak Ramos. Dalam konteks improvement ya. Konteksnya improvement. Mungkin untuk meminimalisir resiko ya. Artinya ini kan konteksnya project ya Pak Ramos ya. Konteksnya project dan LTSA ini kan tadi long term service agreement. Jadi ada dua pihak nih di sini. Mungkin di sisi mitigasinya itu bisa nggak ya kalau kita itu mengadakan program pengembangan training ya atau cross training nih dengan customer. Jadi service kita ke customer itu kita dapat poin gitu Pak Ramos. Mungkin kita menawarkan juga dari sisi monitoring gitu ya. Jadi mungkin ke depannya itu ada sisi bisnisnya juga gitu sih Pak Ramos. Itu aja Pak Ramos. Makasih Pak Ramos. Makasih Bang Salmon. Kalau ide itu mungkin nanti udah didengar sama Bang Adim. Nanti coba di apalah Bang Adim tadi ada masukan tuh dari Bang Salmon tuh Bang Adim. Gitu Bang Salmon nanti di apalah di copy ada Bang Wandi juga nanti ngopi dari Pemo nih terkait usulan apa training terkait itu ya masalah overhaul itu. Gitu Bang Salmon ya. Di bawahnya. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Mungkin ada udah semua ya dibaca ya Bang Kerul ya? Udah Bang. Oke, terima kasih Cukup ya. teman-teman. Ya, berarti Mungkin ada 8 orang nih Pak Ramos yang bertanya gitu. Dari Pak Ramos mungkin bisa ini menilai gitu 3 orang dari pertanyaan yang terbaik. baik Bang Kairul, sebenarnya semua pertanyaannya itu bagus-bagus sih Bang. Jadi bingung juga nih. Jadi teman-teman kalau saya milih yang nggak terpilih tolong jangan sakit hati. Semua bagus-bagus nih pertanyaannya nih. Ini tadi ada Bang ini ya. Bentar. Tadi siapa aja tadi Bang? Tadi Kakak Jerry tadi bagus nih pertanyaan tadi. Apakah mitra bisa ini mitra expert bisa digandeng gitu kan? Nanti coba nanti kita diskusikan nih Bang Jerry ke apa nanti dengan Bang Adim biar bisa kasih masukan. Tadi Bang pertama Bang Jerry, kemudian Bang Anton nih tadi terkait kapasitas genset gitu kan. Nah, yang terakhir nih Bang Salmon, Bang Kerul bisa 4 nggak?
Siap. Hah? Tiga. Tiga orang Pak Ramos. Ya, 4 orang Pak, Jumat berkah. ini terbatas sih masalahnya dan Bang Adi minta 4 kata ya. Bisa nggak? Hah? Bisa ya. Oke, satu lagi Bang Eka nanti. Ada Bang Eka bagus juga nih, Bang Eka nih. Nah, mungkin gitu Bang Khairul. Oke, di Ya. copy Pak Ramos. Ya. Teman-teman, terima kasih ya buat itunya ya. Semua pertanyaan bagus, soalnya tadi saya dikasih pilihan mungkin ya. Ya. Itu Bang Khairul. Ya. Terima kasih Pak Ramos atas penyampaian materinya. Sampailah juga kita pada untuk pemenangnya tadi udah ada 4 orang ya, udah di gitu. Sampailah kita pada akhir. Sebelumnya dulu kita sesi foto bersama ya, Pak Dim. Mohon teman-teman bisa foto buka bersama. kameranya. Buka kameranya. Kayak bus, rekan-rekan. Kayak bus. 1, 2, 3. 4. Yang kedua, 1, 2, 3. Sudah. Oke, makasih Pak Dim. Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.